Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, mari kita mendengarkan curahan hati anak berikut ini. Senang, terus agak takut kalau nggak ada temen tuh. Aku takut nggak punya temen gitu. Takut terlambat karena sering bangun kesiangan. Ya, Bapak, Ibu, mendengarkan suara anak menjadi salah satu sarana bagi kami untuk mengenal anak. Kami memulai pembelajaran dan melakukan assessment untuk mengetahui seberapa jauh capaian anak dan bagaimana latar belakang mereka. Dari hasil assessment tersebut, sekolah kami menemukan banyak hal dan melakukan berbagai transformasi. Dalam melakukan kegiatan transformasi, kami melibatkan juga orang tua untuk kami semakin bisa memahami capaian perkembangan anak. Keterlibatan orang tua tersebut dapat melalui kegiatan pertemuan orang tua, konsultasi, ataupun ketika kegiatan diskusi saat pelaporan perkembangan anak. Kami juga membuka layanan kelas pra-SD yang ini diperuntukkan bagi anak-anak yang masih butuh ditumbuhkan kemampuan mendasarnya dan juga mereka yang dari segi usia masih belum cukup untuk bisa masuk ke jenjang SD. Saya, Ana Rukmadewi, Kepala Sekolah Negeri TK Rumah Cita Yogyakarta, bersama para pendidik melakukan perubahan untuk berkembangnya pemenakan belajar yang positif. Pendidikan anak usia dini itu sebaiknya adalah tempat belajar yang pertama bagi anak-anak. Maka selayaknya menjadi tempat belajar yang menyenangkan bagi mereka. Namun, kami menemukan bahwa setelah mereka menyelesaikan pendidikan di PAUD, ada banyak teman-teman, ada banyak anak yang menemukan kesulitan ketika harus berhadapan dengan aturan yang berbeda di jenjang SD, dengan teman yang lebih beragam, dengan perhatian guru yang terbagi kepada jumlah siswa yang lebih banyak. Belum lagi beberapa siswa juga menemukan kesulitan akan tantangan keharusan menguasai kemampuan baca, tulis, dan hitung. Sekolah Rumah Cita mencoba melakukan transformasi dengan membuat kegiatan yang menyenangkan. Bahwa pendidikan di PAUD itu mempunyai peran untuk memberi bekal supaya anak-anak mempunyai capaian fondasi yang menyenangkan. Kemampuan fondasi tersebut antaranya adalah kematangan dalam emosi, mengenal nilai agama dan budi pekerti, keterampilan motorik, kemudian kemampuan dalam sosial dan bahasa, kematangan kognitif, dan juga pastinya adalah pemaknaan belajar yang positif. Di sini sekolah kami mencoba untuk membuat tema SD sebagai tema yang kami tentukan untuk kelas di TK kelompok B dan juga pra-SD. Tujuan dari tema itu tentunya adalah untuk mengenalkan tentang SD, kemudian cara belajarnya, lingkungan di SD, dan tentunya memberi kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan fondasinya. Anak akan melakukan trip ke SD terdekat atau ke SD yang mereka tuju, sehingga mereka mendapatkan pengalaman nyata tentang lingkungan SD dan juga sekaligus bisa memberikan feedback bagi kami yang menjadi rujukan untuk kami menentukan kegiatan pembelajaran selanjutnya dan juga untuk menguatkan kemampuan fondasi anak. Transisi PAUD SD yang menyenangkan dan memperhatikan hak anak menjadi solusi agar anak nyaman dan senang dalam belajar untuk mencapai kemampuan fondasinya. Anak juga akan nyaman dan senang dalam belajar ketika ada keterlibatan orang tua yang membersamai mereka hingga jenjang selanjutnya. Jadi bukan sekedar anak bisa belajar baca, tulis, hitung, tetapi kita harus perhatikan juga emosinya, kekhawatirannya, dan juga bertumbuhnya tanggung jawab anak.
Kemampuan calistung dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar murid PAUD. Padahal membangun kemampuan fondasi mereka perlu dilakukan secara bertahap dan juga menyenangkan dengan mengenali capaian anak agar manfaat baik dari pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih.